saya bisa beli motor, sekolahin anak, terus tabungan, terus apa namanya, tanah, sewa tanah, dan nanti kan itu bertahap lagi. Mindset saya harus bisa beli tanah sendiri Dari kambing gini. dari kambing. Nama saya Budi Pantoro, alamat di Desa Margototo, Dusun 8, Kecamatan Metro Kibang. Ya perjalanan nggak panjang itu mas, Gitu. nggak mudah juga itu. Dulu pertamanya saya itu basicnya bukan di peternakan kambing mas. Malahan. Iya, dulu itu saya di entok itu loh, mas. Oh, di entok. Entok. Unggas. Nah, di unggas entok itu dulu saya punya entok itu laki sama perempuan. Nah, itu saya pelihara, itu beranak-anak, bertelur, beranak. Nah, habis itu saya punya pikiran lagi, gimana ya caranya biar lebih banyak dan bisa menghasilkan duit untuk sehari-hari, untuk bulanan. Nah, dari situ saya berpikir, saya beli yang sebelum basor itu apa namanya mas? Bayam. Nah, itu sebelum basor itu. Saya beli itu dulu harga 30.000 zaman dulu. Per ekornya? Per ekornya. 30.000, ada 5 ekor. Saya gedein. Nah, itu pas saya jual itu pas mau lebaran, tahun baru, itu kan harganya Momen-momen mahal itu. nah, bener itu, Mas. Itu saya keluarin pas itu udah bisa dibilang basor lah. Iya. 150, 170 nominalnya itu harganya per ekor itu. Nah, itu saya dulu ngeluarin jual itu 5 kalau nggak 6 ekor. Nah, itu saya jual, saya beli kambing. Karena saya pikiran biar menghasilkan lebih banyak lagi apa ya. Oh, ternyata kambing. Saya minat di kambing. Nah, saya belikan kambing sepasang. Yang sepasang itu yang satu ya masih lepas sapi cempe-cempe itu loh, Mas. Cempe, masih kecil sekali. Nah, alhamdulillah kok yang jantannya itu kok nggak mau dipelihara. Maksudnya nggak mau dipelihara itu ya mati. Namanya belum punya ilmu, belum punya caranya kan. Ya orang dari unggas loh, Mas. Langsung lari ke kambing. Nah, itu pejantannya mati, tinggal yang betina masih kecil lagi. Itu berjalan lagi, saya nginguk lagi. Itu saya beli sepasang dulu itu saya masih pelihara entok. Iya. Jadi nggak langsung dijual semua langsung ke kambing, nggak mas. Makanya yang namanya dari nol itu ya semampunya seadanya, jangan dipaksakan gitu kan. Nah, itu nambah lagi 3 ekor. Nah, itu lucunya lagi ya lucu ya, sengsoronya mau apa namanya itu, kalau wong Jawa itu bojone itu Macekin. nah macekin, dikawinkan itu pinjem mas. Paceknya masih pinjem. pinjem ke tetangga, ya namanya pinjem ya mas. Kadang orangnya gerundel, ini nggak dibalikin, balik ngeleh, lapar mas. Gitu ya. Nah, dari situ hamil, beranak lagi. Nah, terus saya punya bikin kandang itu, hasil jual entok lagi itu, bikin kandang alhamdulillah. Nah, terus hamil lagi. Nah, saya berpikir lagi, gimana ya caranya biar nggak pinjem gitu loh, paceknya itu biar nggak pinjem. Saya beli pacek yang kecil dulu, rambon, yang rambonan mas. Ekonomisan lah mas ya. Ekonomisan, yang penting kan bisa apa namanya itu berjalan, bisa beranak lagi gitu. Setelah itu bikin kandang ya alhamdulillah ada tabungan dari entok itu, bikin kandang. Nah, alhamdulillah kok saya ngelihat di market pasarnya ini, kok harga kambing di waktu lebaran apa Adha, Idul Adha itu kok kayaknya pengen terjun di situ gitu loh. Jadi momennya itu jenengan menseriusi. Iya, padahal awalnya saya nggak berkecimpung di dunia perkambingan loh, peternakan itu, padahal unggas sih. Saya kan nonton YouTube itu tuh, apalagi itu saya kan dulu pernah nonton YouTube-nya Mas Indra itu. Iya. Nah, itu motivasi itu, makanya saya ngomong sama bapak saya, ibu saya, sama adik saya juga itu. Nah, nonton itu, jadi bertiga 4 sama ibu saya itu nonton mas. Indra Melewicana. Iya. Kan sampai saya
komen kapan Mas main gitu. Iya. Ya, alhamdulillah terlaksana kan Hari sampai ini, sekarang hari ini alhamdulillah. Nah, itu saya itu beli kambing Hamin 2 bulan kalau nggak salah Mas, untuk kurbanan. Untuk kurbanan. Karena itu saya angan-angan saya kalau di pas hari seminggu sebelum kurban hari H itu harganya mahal Mas. Pasti meningkat Mas ya? Pasti itu Mas, makanya dengan modal saya pas-pasan ya saya mengantisipasi, oh ya belinya 2 bulan atau sebulan sebelum hari H itu Mas. Betul. Itu dapat harganya ya mending. Nah itu saya beli, saya masukin kandang. Nah alhamdulillah itu setelah Idul Adha ada pesanan dari sini, di sini kampung sini itu ada jamaah Yasin Mas. Ibu-ibu sama itu bapak-bapak itu. Nah alhamdulillah itu pelanggan pertama saya itu jamaah Yasin. Keren. Jadi orang-orang terdekat Mas ya? Iya bener Mas. Market kita. Jadi marketnya itu ya orang terdekat, lingkungan itu. Iya bener, langsung ke konsumen. Jadi datang ke kandang. Dulu saya kandangnya itu kecil. Awal mulanya itu ya namanya ngerintis Mas di desa. Iya. Nah, habis itu di kampung ini, di desa ini kok namanya pakan kambing itu banyak Mas, melimpah. Saya punya pikiran, oh, berarti harus punya nanti. Jadi mindset saya harus punya kandang lagi, nambah kambing lagi. Nah, populasi ditambah. Nah benar itu. Saya punya pikiran itu. Nah ya alhamdulillah dari jualan di kurbanan itu, alhamdulillah ada rezeki bikin kandang. Bikin kandang. Terus beli pacak terus kan saya kan seneng itu Mas ngelihatnya di pacak. Saya itu beli pacak itu bur sama PE. Bur sama PE. Tapi burnya belum full blood loh Mas. Iya. Seri apa tuh Mas? Itu F4 Mas. F4 ya? Iya. Nah, tapi gini Mas, dari memulai peternakan yang jenengan kelola itu, pertama memulai sampai di titik bisa menjual itu butuh masa berapa tahun Mas? Itu ya lama juga sih Mas, soalnya kan namanya saya di kampung, terus uang juga nggak banyak ya namanya, ya makanya bertahap itu Mas. Dari jualan kurbanan, pertama dari unggas, entok itu ya bisa 2 tahun, 3 tahunan loh Mas. Baru bisa memakan hasil yang maksimal ya? Karena kan namanya juga ngerintis Mas. Saya beli pacak itu juga mahal. Namanya bur itu kan sekarang kan harganya tersendiri tak sama Mas. Iya. Itu dulu saya cerita ini Mas. Beli pacak bur itu. Jadi orang-orang sini tuh, jadi saya itu diketawain orang Mas. Kenapa sebabnya itu Mas? Nah, beli wedus kambing kok harganya segitu? Seharga motor. Nah, itu buat beli sapi aja udah dapat, nah gitu. Tapi ya nggak masalah, namanya orang ngomong kayak gitu ya saya tampung. Orang saya juga mau pengen sukses usahanya ini, saya beli pacak bur itu, makanya dibilang, kae loh, tuku wedus, regane kayak sapi, kayak motor, nggak masalah Mas saya. Iya. Yang penting tujuan saya bagus dan itu bermanfaat, ya saya lanjutkan. Yang saya alami itu ya ini Mas, kalau tidak punya bank pakan. Pengaruh Mas ya? Pengaruh, itu kendalanya itu. Karena apa? Kalau di kampung ini kan ya benar banyak kayak rumput, rambanan itu, daun-daunan itu. Tapi kalau pas musim kemarau itu Mas, itu kendalanya. Kenapa pas musim kemarau? Nah itu nggak ada hujan loh Mas. Betul sekali. Kayak rumput odot, rumput liar itu kan mati itu, nggak ada hujan, nggak ada air, kering. Itu kendalanya. Kalau nggak punya bank pakan. Nah itu susahnya, makanya di sini orang itu punya kambing ya apa ya, standar ya sewajarnya, paling untuk harian untuk itu harus wajib punya bank pakan. Karena apa? Untuk mengantisipasi itu di musim kemarau kita posisi nggak ada rumput, nyari karena nggak ada hujan. Itu kendalanya di situ yang susah. Kalau pakan saya ini selama 4 tahun itu daun singkong itu saya silase Mas. Oh, di silase. Saya giling silase terus sama onggok. Nah itu onggok, terus campuran itu apa namanya, tetes sama tetes, ada sentrat, terus garam itu ya campur. Tapi ya pokoknya itu onggok sama daun singkong, terus rambanan itu dicacah,
dicoper. Dicoper. Untuk hijauan-hijauan itu. Karena kan sini khususnya itu breeding, Mas. Oh, jadi ini breeding ya? Iya, breeding. Itu breeding. Iya. Itu breeding itu harus fokusnya ke ini apa? Susunya. Kuncinya di susu. Karena untuk mencetak cempe-cempe anaknya itu, kalau susunya bagus, itu hasilnya juga bagus, Mas. Pertumbuhannya? Pertumbuhannya. Makanya gimana caranya kita cari hijauan. Ada rumput-rumput, kita punya bang pakan odot sama daun singkong. Nah itu khusus bang pakan sendiri. Hijauan itu ya? Iya, hijauan. Karena itu sudah saya apa ya? Kalau punya kambing banyak itu saya udah ada pikiran harus punya bang pakan, Mas. Biar berjalan semua. Berjalannya semua itu maksudnya gini. Kita punya kambing banyak. Pas posisi kemarau, musim hujan, itu nyari pakannya kalau kambing banyak bingung loh, Mas. Iya juga. Iya, apalagi musim hujan itu. Pas waktu mau ngarit nyari rumput. Nah, itu hujan. Walah, pasti orang-orang itu susah, malas, Mas, nyari rumput itu ya. Antisipasinya apa? Oh iya, cari bang pakan. Bikin bang pakan. Itu penting, sangat penting banget itu, Mas. Sangat penting. Karena apa? Ya, itu makanan pokok dari kambing, Mas. Itu penting. Karena tapi ya nggak harus kita harus ngoyo, harus dipaksakan punya bang pakan, nggak. Itu. Setuju saya. Contohnya begini, Mas. Orang kita punya karangan nih di samping-samping pinggiran itu bisa jadi bang pakan loh, Mas. Di batas-batas itu ya? Iya. Itu ditanemin bonggol singkong, terus rumput odot itu tancepin. Itu udah jadi bang pakan. Nah itu makanya jangan berpikir oh nggak punya bang pakan, nggak punya lahan. Nah itu jangan begitu. Orang saya juga ngerintis dari situ kok. Ngerintis bener ya? Iya. Makanya gimana? Saya nyeritain apa yang saya alami gitu loh. Ya tantangannya itu pertama ya namanya apa ya, peliharaan pasti lebih gede lagi itu, Mas. Dari unggas itu kan kecil. Ya. Itu lebih gede lagi. Nah kalau lebih gede itu saya apa? Pikirannya berarti kalau apa lebih gede itu makanya juga lebih banyak. Nah makanya lebih banyak, cara ngerawatnya juga lebih ekstra dan berbeda pasti. Dan berbeda. Nah itu makanya namanya saya itu kan namanya untuk tantangan kan seneng, Mas. Oh ini gimana ya caranya, nah saya berpikir situ. Makanya hal apapun ya tetap saya jalani, jangan pantang menyerah, jangan nyerah terus. Di desa, di kampung itu banyak makanan, dari rambanan, daun-daunan, daun singkong nggak beli, kita minta. Ada orang apa namanya, nah borong itu namanya apa, nyambut singkong. Nah nyambut singkong itu kita minta, itu dapat makanan. Rumput di sini juga masih banyak, Mas, di pinggir-pinggir kali, di apa namanya itu, di ladang-ladang itu banyak, malah seneng itu. Orang-orang sini rumputnya diambilin itu seneng. Makanya sangat rugi besar kalau tidak ternak kambing. Iya. Jadi saya berpikir di situ, kita harus pandai gimana caranya. Oh ya kita tinggal di desa, di kampung, kok nggak melihara kambing gitu loh. Itu sangat rugi, Mas. Karena apa? Di sini banyak bang pakan. Bang pakan nggak harus kita punya lahan, nggak. Banyak di ladang, pinggir kali, rumput, rambanan itu banyak, Mas. Makanya kalau di sini saya bilang sama teman-teman, sama orang-orang sini, ya nggak masalah dia main ke sini, Mas. Pagi, siang, sore, malam itu masih ada yang nongkrong juga. Untuk belajar itu ya? Iya, ngobrol gitu, ngopi, ngobrolin gimana caranya ternak kambingnya. Sama saya juga masih belajar gitu loh, dari nol. Jadi ya bareng-bareng, sharing ya, ngobrol bareng gitu kan. Enak jadi, Mas. Ketemulah caranya. Oh saya ngobrol kambing nggak, ini obatnya apa ya, kok nggak hamil-hamil, kok gatel-gatel, apa namanya itu, Mas, yang sekabies. Nah itu, nah makanya sore, pagi, malam ngobrol, datang ke sini. Pasti ketemu ya? Itu. Alasan jenengan kenapa milih peternakan kambing untuk usaha, Mas? Nggak gengsi kan loh? Alasannya apa ya, Mas? Kalau orang itu dibilang kambing itu bau ya, perengus. Tapi saya punya kalimat gini, Mas. Bagimu perengus, tapi bagiku fulus itu, Mas. Keren, iya. Cocok. Maksudnya perengus itu kan bau kambing gitu loh. Iya. Itu ya. Makanya ya jangan itu bau, kambing bau, ininya bau. Tapi di sini nyatanya enggak loh, Mas. Nyaman aja, Mas ya? Iya. Oke.